Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi menentukan titik stasioner, ya. Kemudian untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai selang kemonotonan fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke, kalau sudah, good. Kita langsung saja lanjut ke materi aplikasi turunan fungsi trigonometri, lebih khusus mengenai selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, untuk materi prasyaratnya yang harus kalian pelajari yaitu mengenai nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Diketahui bahwasanya sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk nilai perbandingan trigonometrinya, nilai sinusnya, sinus 0 derajat adalah 0, sinus 30 derajat itu setengah, sinus 45 derajat itu setengah akar 2, sinus 60 derajat itu setengah akar 3, sinus 90 derajat itu 1. Ini harus hafal. Kemudian untuk kosinus tinggal dibalik saja. Yang dari kanan tadi, paling kanan, tulis di paling depan. Kemudian ini lanjut, setengah akar 3, tulis setelahnya, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 2, setengah, tulis setengah, 0, tulis 0. Ya, jadi tulis ini nilai dari sinnya dibalik untuk cosnya, ya. Tulisnya dibalik. Itu cara menghafalnya. Kemudian tannya itu adalah nilainya sama dengan sin dibagi cos, ya. Jadi ini tan 0 itu sama aja sin 0 bagi cos 0. Sin 0 itu nilainya 0, cos 0 itu 1. Berarti 0 bagi 1 tannya. 0 bagi 1 itu 0. Kemudian tan 30 setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya coret, tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3. Sama dengan berapa 1 per akar 3 kalau dirasionalkan penyebut, ya. Kita rasionalkan penyebut jadi 1 per 3 akar 3. Gitu. Kemudian tan 45 derajat itu setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Ini kan sama, coret. Tinggal hasilnya 1, ya. Tan 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengah, ya, sin per cos. Ya, jadi setengah coret, hasilnya akar 3 per 1, itu akar 3. Tan 90 derajat, itu 1 bagi 0. 1 bagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Gitu cara menghafal untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Ini harus hafal, karena ini adalah materi prasyarat untuk menentukan kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, selang kemonotonan fungsi trigonometri ini adalah materinya, inti dari materi video kali ini. Kita ilustrasikan bahwasanya kemonotonan fungsi itu dibagi menjadi dua, yaitu monoton naik dan monoton turun. Monoton naik, ya, ini misal ada misalkan fx ini adalah fungsi fx, ya, atau fungsi y, ya, berupa fungsi kontinu. Kontinu itu artinya dia tidak putus-putus fungsinya, dia mulus, garis mulus, seperti kalian menarik garis, ya, membuat garis itu garisnya kan tidak ada yang bolong, tidak ada yang putus, mulus. Ini dari sini ke sini, ini dia kontinu, fungsi kontinu, tidak ada putusnya, tidak ada bolongnya, pokoknya mulus, ya, mulus. Nah, pada interval AB, nah ini dari A sampai B, dia itu kontinu dari A sampai B, dia mulus dari A sampai B fungsinya. Nah, punya nilai semua, gitu. Maka akan terdapat X1 dan X2, terdapat X1 dan X2 di interval AB. Nah, pada interval tersebut, ya, AB intervalnya A dan B, terdapat X1 dan X2 di dalamnya, di dalam interval ini, ya. Sehingga A itu kurang dari X1, A-nya itu kurang dari X1, terus X1 kurang dari X2, X1 kurang dari X2, ya. Kemudian X2 kurang dari B, X2 kurang dari B, gitu, ya. A kurang dari X1, X1 kurang dari X2, X2 kurang dari B. Semakin ke kanan kan nilainya semakin besar, ya. Misal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kan makin besar. Jadi paling besar itu B, setelah B itu paling besar adalah X2, paling besar lanjutnya adalah X1, setelah X1 paling kecil itu A. Ini sama urutannya gitu. Maka pertama, monoton naik. Fungsi dikatakan monoton naik jika, ya, fungsi dikatakan monoton naik jika fx1 nilai dari
fx-nya, ini nilainya sini fx1 itu kurang dari fx2, kurang dari fx2. Nah, ini nilai x1, nilai fx-nya ini di sini. Kalau semakin ke atas kan semakin besar. Ini kan sampai sini stok ya nilainya. Ini kan lebih kecil daripada x2 ini. X2-nya kan nilainya lebih besar. Nah, maka x1-nya, fx1-nya itu kurang dari fx2. Maka dia dikatakan monoton naik gitu. Sementara fungsi dikatakan monoton turun ya jika nilai x1-nya ini kan lebih di atasnya. X2-nya itu di bawahnya, ternyata di bawahnya x1 nih. X2 nilai x2 itu kan di sini. Sementara x1-nya di sini. Nah, ternyata fx1 itu lebih dari fx2. Fx1 lebih dari fx2. Ini makanya dia monoton turun, fungsinya turun. Ya. Kalau ini kan fungsinya naik. Nah, makanya monoton naik. Monoton naik jika x1 kurang dari x2, fx1 kurang dari fx2 gitu ya. Sementara ini monoton turun jika fx1 lebih dari fx2 gitu. Ini dituliskan sebagai syarat secara matematis seperti itu. Kalau secara gambar seperti itu. Oke, semoga udah dipaham. Kalau udah paham, good, kita langsung saja ke contoh soal biar makin jelas ya. Contoh soalnya, tentukanlah jenis kemonotonan fungsi fx sama dengan sin x pada interval 15 derajat ya. X-nya lebih dari 15 derajat kurang dari 80 derajat. Tentukan jenis kemonotonannya. Nah, jawab, tentukan terlebih dahulu langkah pertamanya yaitu dua titik sampelnya yaitu x1 dan x2 ya. Ini kan AB-nya, intervalnya AB-nya, A dan B-nya sudah diketahui yaitu 15 derajat dan 80 derajat. AB-nya sudah. Tinggal kita cari x1 dan x2-nya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu x1 dan x2. Lebih mudah ya, kalian cari x1 dan x2-nya adalah ini sudut istimewa saja biar nanti menentukan nilai sinnya itu gampang atau cosnya gampang ya. Jadi x1 x2 itu sudut istimewa. Sudut istimewa yang terletak di antara 15 dan 80 itu berapa saja? Kan ada 30, ada 45, ada 60. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Silakan kalian ambil mana yang sebagai x1, mana yang sebagai x2 ya. Nah, ambil sembarang dua sudut istimewa yang memenuhi syarat interval sebagai x1 dan x2. Karena ada x1 dan x2, maka dia ada sudut dua sudut istimewa, yaitu x1 dan x2. Kita ambil misal ya, di mana x1-nya ya itu lebih dari 15 derajat. Terus x2-nya itu lebih dari x, tetapi x2-nya itu kurang dari 80 ya. Di mana x1, x2 terletak di antara 15 sampai 80. Tadi sudah kakak terangkan bahwasanya sudut istimewa yang terletak antara 15 dan 80 ada 3 kemungkinan, yaitu 30, 45, dan 60. Terserah kalian mau ambil berapa. Nah, di sini kakak ambil yang mudah yaitu 30 dan 60. X1-nya itu 30 derajat, X2-nya itu 60 derajat. Ya. Nah, kalau sudah, kita tulis lagi ya. Kita cek bahwasanya tadi fungsi fx-nya itu monoton naik atau monoton turun. Kalau monoton naik itu syaratnya ini fx1 kurang dari fx2. Nah, kalau monoton turun, ya ini monoton naik. Kalau monoton turun, itu fx1 lebih dari fx2. Berarti kita tentukan dulu, x1-nya sudah ketemu 30 derajat, x2-nya sudah 60 derajat. Berarti kita cari dulu fx1-nya. Ya, misalkan x1-nya 30 derajat, x2-nya 60 derajat. Kita cari, setelah itu fx1 dan fx2-nya. fx-nya kan ini ada, yaitu sin x. Berarti untuk x1 sama dengan 30 derajat, substitusikan ke fx-nya ini, yaitu sin x. Fx sama dengan sin x. X1-nya ganti ke sini, fx1. Berarti tulis fx1, sini x-nya juga ganti x1. Karena di sini x1, sini pun ganti x1. X1-nya 30 derajat, berarti sini ganti 30 derajat. Fx1 sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Setengah. Gitu ya. Nah, sin 30 derajat setengah. Jadi fx1-nya sama dengan setengah. Kemudian fx2-nya kita cari. Fx2, x2-nya 60 derajat. Substitusikan ke fx-nya, yaitu fx sama dengan sin x. Nah, ganti x-nya dengan x2. Fx2 sama dengan sin x2-nya itu 60 derajat. 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 2 dengan setengah akar 3 besar mana? Besar yang setengah akar 3. Jadi
karena nilainya seperti ini ya, kita tulis ini setengah ya, setengah, kemudian setengah akar 3. Besar mana? Kan besar setengah akar 3, maka ditulisnya seperti ini. Bentar. Nah, setengah itu lebih dari setengah akar 3 itu, bentar ini hilang pensilnya. Udah. Setengah akar 3 itu lebih dari setengah, maka setengahnya itu lebih kecil kan? Lebih kecil kan tulisannya gini. Setengah itu kurang dari setengah akar 3. Itu. Setengah itu adalah fx1. fx1 itu. Nah, sementara setengah akar 3 itu fx2. Nah, makanya dia kurang dari. Nah, ini kesimpulannya. fx1 kurang dari fx2. Karena fx1 kurang dari fx2 dia adalah monoton naik. Itu ini syaratnya ya. Monoton naik ini. Jadi, ketemu bahwasanya untuk kesimpulan contoh soal ini, jenis kemonoton fungsi fx sama dengan sin x pada interval x lebih dari 18 derajat dan kurang dari 80 derajat adalah jenis kemonotonannya adalah monoton naik gitu ya. Katakan monoton naik pada interval x lebih dari 15 derajat dan kurang dari 80 derajat. Ini adalah kesimpulannya. Jadi karena fx1 kurang dari fx2, maka fungsi fx sama dengan sin x dikatakan monoton naik. Ini monoton naik ya pada interval x lebih dari 15 derajat kurang dari 80 derajat. Seperti itu. Oke, nah semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke latihan soal. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video tersebut. Kalau masih belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar untuk kesulitannya di mana. Gitu, semoga ada dipaham. Kita lanjutkan ke latihan soal. Ada 2 soal di sini. Silahkan dikerjakan untuk pemahaman materi kemonotonan fungsi pada trigonometri. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya, hasil pekerjaannya, jawaban akhirnya bisa dituliskan di kolom komentar. Biar kita cek sama-sama apakah jawabannya sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.